Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya yang berjudul Jasa Bank Lainnya. Sebagai pendahuluan, tujuan dari jasa bank lain ini adalah pemberian jasa-jasa bank untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keuntungan jasa bank terbagi atas 3. Yang pertama, keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit. Yang kedua, bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa bank lainnya atau sering disebut fee visit. Yang ketiga, bentuk keuntungan dari jasa bank ini yaitu biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian, jenis-jenis jasa bank lainnya terdiri atas 12. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Yang kedua, clearing. Ketiga, inkasso atau collection. Keempat, safe deposit box. Kelima, bank card. Keenam, bank notes. Ketujuh, traveler sequi. 8, letter of credit. Kesembilan, bank garansi dan referensi bank. 10, memberikan jasa-jasa di pasar modal. 11, menerima setoran-setoran atas pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan lain-lain sebagainya. 12, melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, dividen, dan lain-lainnya. Kemudian, sarana-sarana yang digunakan dalam transfer. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilihkan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Sarana yang biasa digunakan adalah yang pertama surat, kedua telex, ketiga telepon, keempat faksimiles, kelima online komputer, dan lain-lain. Keuntungan kiriman uang atau transfer terbagi atas 2. Bagi nasabah, pengirim uang lebih cepat, aman sampai tujuan. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Yang kedua, prosedur mudah dan murah. Keuntungan bagi bank akan memperoleh yang pertama biaya kirim, biaya provisi dan komisi, dan pelayanan kepada nasabah. Berikutnya adalah clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan diliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat, seperti cek atau bank yang berasal dari dalam kota. Tujuan ini dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia adalah yang pertama, untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Berikutnya adalah inkasso atau collection. Inkasso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di Kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkasso. Warkat-warkat yang dapat diinkassokan yang berasal dari luar kota atau luar negeri seperti cek, bigi, whistle, kwitansi, surat aksep, dividen, kupon, dan surat berharga lainnya. Berikutnya adalah tentang safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabahnya yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Kegunaan dari CDB atau Safe Deposit Box adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti
sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat dokumen lainnya. Kemudian yang dibahas adalah bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat liburan, dan sebagainya. Kartu ini juga dapat berfungsi sebagai ATM atau kartu dapat diuangkan. Kemudian bank notes. Bank notes merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal dengan istilah divisa tunai. Pengelompokan bank notes berdasarkan kategori sebagai berikut, ada 4. Yang pertama adalah bank notes mudah diperjualbelikan. Kedua, nilai tukar terkendali atau stabil. Ketiga, frekuensi perjualan sering terjadi. Keempat, dan pertimbangan lainnya. Selanjutnya, traveler circuit. Traveler circuit dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa turis. Traveler ini diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu, seperti halnya uang kartal, dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Berikutnya adalah letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang atau ekspor impor, termasuk barang dalam negeri antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual dalam transaksi dagangannya. Kemudian, bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat perjanjian. Di dalam pemberian fasilitasi bank garansi, ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak penjamin atau bank, pihak terjamin atau nasabah, pihak penerima jaminan atau pihak ketiga. Kemudian memberikan jasa-jasa di pasar modal. Jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi pasar modal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Kedua, penjamin atau curator. Ketiga, wali amanah atau sering disebut trustee. Yang kemudian perantara perdagangan efek atau pialang yang disebut dengan broker. Kemudian pedagang efek atau dealer. Kemudian perusahaan pengelola dana atau investment company. Selanjutnya adalah menerima setoran-setoran. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain ada 6 bagian. Yang pertama, pembayaran listrik. Kedua, pembayaran telepon. Ketiga, pembayaran pajak. Keempat, pembayaran uang kuliah. Kelima, pembayaran rekening air. Keenam, setoran ONH. Selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Yang pertama adalah gaji, kedua pensiun, 3 bonus, keempat hadiah, dan yang kelima dividen. Demikianlah hasil presentasi PowerPoint saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikan PowerPoint ini, terutama dalam penyampaiannya adalah menggunakan kamera HP, saya memohon maaf. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, Yahoo.